Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimutin Ningrum dengan NPM 1911-10338. Di sini saya akan menjelaskan jurnal saya yang berjudul Pandangan Filsafat tentang Metodologi Pendidikan Islam. Yang pertama, ada hakikat metodologi pendidikan Islam. Dalam penggunaan metode pendidikan Islam, yang perlu dipahami adalah bagaimana seorang pendidik dapat memahami hakikat, metode, dan relevansinya dengan tujuan utama pendidikan Islam, yaitu terbentuknya pribadi yang beriman, yang senantiasa siap sedia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, pendidik pun perlu mendorong peserta didiknya untuk menyelidiki dan meyakini bahwa Islam merupakan kebenaran yang sesungguhnya, serta memberi peserta didik dengan praktek amalia yang beserta pengetahuan dan kecerdasan yang cukup. Macam-macam metodologi pendidikan dasar Islam. Yang pertama, metode pembiasaan. Pembiasaan adalah sebuah cara yang bisa dilakukan buat membiasakan murid berpikir, bersifat, dan bertindak sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Selanjutnya, yang kedua, metode pembiasaan menyangkut segi pasif. Mengenai zina dimulai menggunakan tahap nasihat sesuai firman Allah pada surat Al-Isra ayat 32, artinya, dan jagalah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian dilanjutkan dengan ancaman dalam surat An-Nisa ayat 15, yaitu dengan arti, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah terdapat 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian jika mereka sudah memberikan persaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam tempat tinggal sampai mereka menemui ajalnya atau hingga Allah memberi jalan yang lain padanya. Yang ketiga, ada metode keteladanan. Metode keteladanan adalah suatu cara mendidik atau mengajar yang dilakukan sang pengajar yang mencerminkan perilaku yang dapat diteladani atau didorong sang siswa. Yang keempat, ada metode pemberian ganjaran. Bahasa Arab diistilahkan menggunakan taswab yang berarti upah, balasan, dan pahala. Yang kelima, ada metode pemberian hukuman, dan bahasa Arab hukuman diistilahkan menggunakan ikab yang ialah balasan. Yang keenam, ada metode ceramah. Yang ketujuh, ada metode tanya jawab. Yang kedelapan, ada metode diskusi. Kesembilan, ada metode pemberian tugas. Yang kesepuluh, tugas yang diberikan sanggup membentuk, perbaiki, memperdalam, mengecek, mencari berita, atau menghafal pelajaran, akhirnya menciptakan kesimpulan eksekutif. Yang ke-11, ada metode eksperimen. Yang ke-12, ada dalil ditemukan dalam surat. Sedangkan pada pendidikan kepercayaan Islam, metode eksperimen ini dapat korelasinya dengan bidang studi, misalnya fikih. Selanjutnya, ada metode demonstrasi, metode sosiodrama, dan simulasi. Yang terakhir, ada implikasi metode dalam pendidik dasar Islam. Pengembangan kurikulum adalah proses penyusun kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidik. Yang terakhir, ada efektivitas implementasi metodologi dalam pembelajaran Islam. Pengertian efektivitas berasal dari bahasa Inggris efektif yang mempunyai arti berhasil, tepat, dan manjur. Kata efektif juga mempunyai arti adanya efek, akibat, pengaruh, dan kesannya, sedangkan efektivitas diartikan dengan menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Itulah yang saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.